Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam model perangkat lunak. Nah, contoh-contoh model perangkat lunak yaitu yang pertama model waterfall. Model waterfall merupakan salah satu model untuk perencanaan dari sebuah perangkat lunak. Model waterfall adalah salah satu model klasik yang bersifat sistematis. Mengapa disebut sistematis? Karena model ini dikerjakan secara berurutan. Pengguna model ini dalam penerapan di kehidupan sehari-hari sangatlah memakan waktu dan sangat sedikit dipakai membuat software. Namun model ini cocok untuk bisnis kecil. Kelebihan model waterfall. Yang pertama merupakan model pengembangan paling handal dan paling lama digunakan. Yang kedua, cocok untuk sistem software yang bersifat generik. Yang ketiga, pengerjaan proyek sistem akan terjadwal dengan baik dan mudah dikontrol. Kekurangan dari waterfall, yang pertama, persyaratan sistem harus digambarkan dengan jelas. Yang kedua, rincian proses harus benar-benar jelas dan tidak boleh berubah-ubah. Yang ketiga, sulit untuk mengadaptasi jika terjadi perubahan spesifikasi pada suatu tahapan pengembangan. Nah, yang kedua yaitu model spiral. Model spiral atau spiral model adalah model pengembangan software di mana proses digambarkan sebagai spiral. Setiap loop akan mewakili satu fase dari proses pembuatan atau perancangan software. Loop paling dalam berfokus pada kelayakan dari sistem. Loop selanjutnya tetap definisi dari kebutuhan. Loop berikutnya berkaitan dengan desain sistem dan seterusnya seperti gambar berikut. Nah, kelebihan dari model spiral. Satu, setiap tahapan pengerjaan dibuat prototyping sehingga kekurangan dan apa yang diharapkan oleh klien dapat diperjelas dan juga dapat menjadi acuan untuk klien dalam mencari kekurangan kebutuhan. Yang kedua, cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang keempat, pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memakai dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. 5. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan dalam evolusi produk. Yang keenam, tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja iteratif. Yang ketujuh, membutuhkan pertimbangan langsung terhadap risiko teknis sehingga mengurangi risiko sebelum menjadi permasalahan yang serius. Kekurangan dari model spiral yang pertama, banyak konsumen atau klien tidak percaya bahwa pendekatan secara evolusioner dapat dikontrol oleh dua pihak. Yang kedua, model spiral mempunyai risiko yang harus dipertimbangkan ulang oleh konsumen dan developer. Yang ketiga, memerlukan tenaga ahli untuk memperkirakan risiko dan harus mengandalkan supaya sukses. Yang keempat, belum terbukti apakah metode ini cukup efisien karena usianya yang relatif baru. Yang kelima, memerlukan penafsiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. Yang keenam, butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Nah, yang ketiga yaitu model inskremental. Dalam model inskremental ini, proses pengerjaan perangkat lunak akan dilakukan per bagian sehingga bagian selanjutnya akan dikerjakan setelah bagian awal telah selesai dan selanjutnya sampai menghasilkan perangkat lunak yang lengkap dengan semua fungsi yang diperlukan dan pengerjaan perangkat lunak berakhir. Kelebihan model inskremental. Yang pertama, risiko yang rendah pada pengembangan sistem. Yang kedua, mengutamakan fungsi-fungsi pada sistem perangkat lunak sehingga kemudahan pemakaian sistem yang paling diutamakan. Yang ketiga, tahap awal adalah dasar dari pembuatan tahap berikutnya atau dikerjakan secara berurut. Yang keempat, cocok digunakan bila pembuat software tidak banyak atau kurang pembuat. Nah, kekurangan dari model inskremental yang pertama, hanya akan menghasilkan jika ada staffing untuk penerapan secara menyeluruh. Yang kedua, penambahan staf dilakukan jika hasil inskremental akan dikembangkan lebih lanjut. Yang ketiga, hanya cocok untuk proyek dengan skala kecil. Yang keempat, kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasi. Yang keempat yaitu model evolusi. Model evolusi adalah sebuah model yang berulang-ulang. Model ini memiliki karakteristik yang memungkinkan para programmer mengembangkan perangkat lunaknya
menjadi semakin lengkap di tiap versinya. Kelebihan dari model evolusi yaitu meningkatkan kemampuan memimpin dan mengatur sesuatu dengan pengembangan diri. Yang kedua, menciptakan suasana yang sadar akan kualitas suatu produk. Yang ketiga, fungsi inti dari quality control dalam perusahaan besar pada tingkat lokakarya. Kurangan model evolusi yaitu satu, intensitas pekerjaan meningkat karena masalah akan lebih banyak daripada yang diperkirakan. Yang kedua, manajemen perlu berkomitmen untuk sistem yang berkualitas. Jika sebuah solusi dari sebuah masalah tidak dapat diterapkan, maka itu bisa membuat frustasi para pekerja. Nah, yang kelima yaitu model prototipe. Prototipe merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan. Dengan metode ini, prototyping ini pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Kelebihan dari model ini yaitu prototipe melibatkan user dalam analisa dan desain. Yang kedua, punya kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Yang ketiga, untuk digunakan secara standalone. Yang keempat, digunakan untuk memperluas SDLC. Nah, kekurangannya itu satu, proses analisa dan perancang terlalu singkat. Yang kedua, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. Yang ketiga, bisa kurang fleksibel dan dalam menghadapi perubahan. Yang keempat, prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. 6 yaitu model V atau V model. Bisa dikatakan model ini merupakan perluasan dari model waterfall. Disebut sebagai perluasan karena tahap-tahapnya mirip dengan yang terdapat dalam model waterfall. Jika dalam model waterfall proses dijalankan secara linear, maka dalam model V proses dilakukan bercabang. Nah, kelebihan dari model V yaitu V model sangat fleksibel. Yang pertama, V model sangat fleksibel. V model mendukung project tailoring dan penambahan dan pengurangan metode dentol secara dinamik. Akibatnya sangat mudah untuk dilakukan tailoring pada V model agar sesuai dengan suatu proyek tertentu dan sangat mudah untuk menambah metode dan tool baru atau menghilangkan metode dan tool yang hilang sudah absolut. Yang kedua, V model dikembangkan dan di-maintain oleh publik. User dari V model ini berpartisipasi dalam change control boarding, memproses semua change request terhadap V model. Kekurangan V model yaitu yang pertama, V model adalah model yang project oriented sehingga hanya bisa digunakan sekali dalam suatu proyek. Yang kedua, V model terlalu fleksibel, dalam arti ada beberapa aktivitas dalam V model yang digambarkan terlalu abstrak sehingga tidak bisa diketahui dengan jelas apa yang termaksud dalam activity tersebut dan apa yang tidak. Nah, yang ketujuh, model Rapid Application Development atau RAD. Rapid Application Development atau RAD adalah sebuah model proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus pengembangan yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Kelebihan dari model RAD yaitu lebih efektif dari pengembangan model waterfall atau sequential linear dalam menghasilkan sistem yang memenuhi kebutuhan langsung dari pelanggan. Yang kedua, cocok untuk proyek yang memerlukan waktu yang singkat. Kekurangan model RAD yaitu yang pertama, model RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen di dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam kerangka waktu yang sangat diperpendek. Jika komitmen tersebut tidak ada, proyek RAD akan gagal. Yang kedua, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat bermasalah. Itulah penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.